Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Selamat bertemu kembali dengan saya Jonathan Sarah di dalam acara webinar, dan saya berharap semua dalam keadaan baik, kabar baik, dan memulai perdagangan di hari pertama pada minggu kedua di bulan Juni. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Oke, baik. Teman-teman, di dalam beberapa kali event webinar ini, saya sudah memberikan beberapa role, kemudian psikologi trading, pengalaman, sharing, dan tentunya tujuan webinar ini adalah supaya teman-teman dapat diperlengkapi dengan edukasi yang cukup, kemudian juga tentunya saya berharap ada skill yang meningkat, perlunya latihan terus-menerus di dalam trading forex. Baik, teman-teman, sebelum memulai saya hendak menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir melalui di dalam acara webinar ini. Selamat malam Bapak Bendy Wirawan, kemudian Bapak Erwin, selamat malam Bapak Larry, kemudian Pak Riko Nathanael, Bapak Sunbi Gusmin, Bapak Sunde B. Putra Mandiri, selamat malam juga Bapak Tedianto, Bapak Tony Firman. Oke, nanti ada beberapa menyusul, juga termasuk ada admin dari JC Trade. Oke, teman-teman, hari Jumat kemarin ada berita yang cukup mempengaruhi pergerakan harga market, yaitu non-farm payroll. Non-farm payroll adalah data ketenagakerjaan Amerika, dan rupanya datanya cukup baik, dan tentunya cukup menimbulkan fluktuasi yang menimbulkan range di beberapa pair cukup besar. Baik, untuk minggu ini sebelum memulai materi, saya akan memberikan beberapa pandangan mengenai analisa mingguan ke depannya. Sebelumnya saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pound sterling. Apa yang terjadi dengan pound sterling? Saya menggunakan 5 buah moving di dalam analisa saya, menggunakan 5 buah moving, yaitu EMA 8 warna merah, kemudian EMA 21 warna hijau, kemudian moving 89, ini SMA 89, kemudian SMA 200 warna biru, dan sebenarnya ada satu lagi, ini adalah EMA 365. Dan kemudian untuk pound sterling rupanya terjadi satu fluktuasi pergerakan yang cukup besar pada minggu kemarin. Oke, saya akan membahas dulu pound sterling di dalam time frame weekly sebelum kita melihat ke daily. Untuk time frame weekly, minggu ini MACD masih menunjukkan tren bullish. Beberapa candle di sini juga, ini adalah candle 1, 2, 3, ini adalah pola-pola candle bullish. Dan candle berikutnya ini juga adalah candle bullish. Ada target yang ingin dicapai pada minggu ini, yang pertama adalah moving 89, dan yang tertinggi adalah moving 200. Ini cukup tinggi, moving 200. Saya kasih batasan. Moving 89, diskon 27531 untuk minggu ini, dan target yang hendak dicapai adalah di moving 200 di 1.29262. Kemudian untuk time frame daily, walaupun ini sudah cukup tinggi, tapi untuk arah yang ditunjukkan oleh MACD masih bullish. Ini masih bullish. Dan
ini ada bar chart yang cukup banyak di sini ya, bar dari MACD. Nah, ini menunjukkan volume buyer yang cukup banyak dan ini akan masih berlanjut dan ditampilkan di daily move ini bisa berubah menjadi support. Ya, akan berkonsolidasi area support moving 200 atau konsolidasi di area 200 ini moving 200. Kemudian dia akan melanjutkan targetnya atau mengejar target di moving 200 pound Swiss ya. Oke, nanti kita akan lihat pound Swiss ya. Ya, jadi untuk pound sterling 1-2 hari ke depan akan lebih banyak fluktuatifnya di area moving 200, kemudian masih melanjutkan ke moving 200 di weekly, yaitu poin 29262. Tetapi ini perlu waktu, bisa satu candle minggu ini, bisa juga membutuhkan 2 atau 3 candle ke depan. Ya, bisa sampai akhir bulan ini. Kemudian untuk supportnya, ini adalah batasan support, berarti ini adalah batasan resikonya, dan resikonya cukup besar, ya, cukup besar di 1.25337. Berarti untuk trading pound sterling, kalau kita mau entry buy, ini memiliki risk yang cukup besar. Tantangannya adalah kita nge-buy on high atau nge-buy di harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan 2-3 minggu terakhir ini. Ya, kemudian ada pertanyaan di pound Swiss. Pound Swiss. Ini pound Swiss. Oke, saya hapus dulu. Ya, untuk pound Swiss weekly, MACD ada di area 0. Biasanya saya menerapkan begini, untuk area 0 lebih berhati-hati di dalam trading, karena kemungkinan pertama adalah dia sideways. Berarti nanti untuk pound Swiss minggu ini ya sangat mungkin dia bermain di area moving ini. Jadi range-nya cukup tipis benar atau supportnya di sini. Tetapi masih arahnya adalah masih arah tren bullish. Ya. Nah, sekarang kalau di weekly, oke, nanti kita lihat berdasarkan apa analisa buy harga yang sudah tinggi. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di daily-nya, daily pound Swiss, maka memang ini sudah menggambarkan kondisi overbought ya di dalam MACD, ditunjukkan oleh MACD. Tapi memang ini masih membutuhkan 1 atau 2 candle untuk membuat pola atau pola confirm melanjutkan turun ya. Tetapi ini masih di dalam tren bullish mengikuti arah weekly. Ya, ini targetnya adalah moving 200. Ya. Ini adalah target ya 1.2380. Kemudian mungkin satu lagi untuk gold, karena banyak yang suka dengan gold. Oke, trading gold. Ya, sebentar saya tunjukkan dulu gold. Untuk MACD arahnya masih downtrend. Ya, time frame weekly ini ya, time frame weekly. Dan ini akan menjadi target yaitu moving 21 1647.
Ini akan menjadi target penurunan dari gold di dalam time frame weekly. Oke, berarti kalau kita melihat di time frame monthly sebenarnya ini masih di dalam tren bullish. Ya, ucat nanti kita bahas ya. Ini masih di dalam tren bullish sebenarnya untuk time frame monthly. Berarti untuk weekly-nya kalau ini tren turun berarti sebenarnya masih di dalam kondisi counter trend terhadap monthly. Berarti kalau pergerakan turun weekly tapi masih counter trend terhadap monthly, maka yang perlu kita waspadai adalah support. Berarti supportnya akan bisa menjadi support yang cukup valid. Ya, nah kesimpulannya adalah ini akan menjadi support yang valid. Saya akan mencari di dalam time frame daily. Ini ada moving terdekat yaitu moving 891652 atau area 1650-an. Jadi teman-teman nanti untuk gold kalau ada harga di 1650-an dan pola MACD nanti ada pola pembalikan, ya pola pembalikan ini seperti ini nanti ya perlu bisa dua candle berikut ya. Kalau ada pola seperti itu maka ini akan menjadi support yang cukup valid dan di area ini adalah area untuk entry-nya. Ya, untuk entry buy. Kenapa buy? Karena yang pertama alasannya adalah di dalam time frame atau di dalam pergerakan bearish weekly ini adalah bearish counter trend. Ya, ini adalah counter trend. Ya, bearish weekly ini adalah counter trend, dia akan bisa seperti ini nantinya. Ya, jadi ini akan menjadi perhatian ketika gold mencapai 1650-an. Ya, kemudian USD Kanada USD Kanada weekly masih di dalam bearish ya downtrend yang cukup kuat. Dan ini akan ada moving di sini 1.3357. Ini akan menjadi support. Oke, supportnya ada di sini. Ini adalah area resisten become support. Ya, ini area resisten yang akan menjadi support. Ini adalah resisten di sini. Cukup banyak resisten. Ya, ini support 1 dan ini adalah support 1 dan ini adalah support yang kedua. Berarti untuk time frame besarnya sudah mendekati support. Jadi tugas kita adalah ketika harga mencapai di area support ini 1.335, saya bikin dulu garisnya di dalam time frame daily. Ini berapa? 1.345.33.45 berarti ada di sini 3345 sebentar. Oke, daerah sini ya. Atau saya buat 1.3345. Oke, ini adalah support di dalam time frame weekly. Saya pindahkan ke daily, ini adalah support. Jadi nanti teman-teman kalau ada harga di area 1.3345 yang perlu kita waspadai adalah pola pembalikan dari indikator yang ditunjukkan oskilator ya. Mungkin teman-teman menggunakan MACD atau stokastik, RS dan sebagainya, ini pola indikator oskilator. Perhatikan untuk pola pembalikan arah di area harga ini. Ini akan bisa menjadi area yang cukup valid dan ini akan menjadi seperti ini. Bisa ini target dan ini bisa target dan ini juga menjadi target di sini. Ya, pembalikannya seperti itu. Oke ya, untuk USD Kanada. Sekarang saya mau share mengenai sebuah rule yang sebenarnya ini rule yang sudah beberapa kali saya share, tapi ini rule-nya menarik.
Saya tinggalkan dulu nomor WA dan nomor Telegram saya. WA, Telegram 0811 878 2324. Oke, teman-teman begini ya. Saya mau share sedikit mengenai background saya. Saya belajar trading adalah mulai tahun 2004 dan full time sebagai trader tahun 2010 sampai sekarang. Yang mau saya ingin katakan adalah begini, semua rule trading it's okay, ya bisa dipakai. Rule trading yang Anda gunakan sekarang pun, apapun rule-nya, ini juga saya yakin bahwa rule tersebut juga bisa menghasilkan profit. Ya. Nah, intinya adalah bagaimana kita entry berdasarkan rule tersebut. Jadi saya mau kasih tugas buat teman-teman semuanya, ya malam ini tolong dibuat definisi entry trading Anda. Ya, bagaimana Anda mendefinisikan cara entry atau masuk ke market. Misalnya, ya, misalnya Anda berkata begini, saya entry setelah sesi Asia membentuk high dan low, dan saya baru entry di sesi London ketika terjadi break high atau break low di sesi London, di sesi Asianya. Dan saya menggunakan rule trading breakout. Ya, misalnya saya menggunakan buy stop atau sell stop di harga high dan low di sesi Asianya. Ya, nah itu contoh definisi dari entry. Mungkin ada juga yang mengatakan begini, saya akan entry ketika Fibonacci sudah mencapai di angka 1,8%. Ya, dan saya akan memasang sell limit atau buy limit misalnya. Mungkin ada juga teman-teman punya rule begini, saya akan entry ketika dua buah moving yang saya gunakan berpotongan, dan baru saya entry buy atau entry sell sesuai dengan perpotongan moving. Ada juga mungkin teman-teman yang menggunakan rule, misalnya saya entry ketika terjadi pola misalnya candle pin bar, gitu ya, terjadi pin bar di dalam H4. Nah, macam-macam. Ya, intinya adalah tolong Anda buat definisi bagaimana cara entry Anda. Ya. Nah, jadi setelah Anda membuat, ya saran saya coba Anda tempel rule tersebut, rule entry Anda, aturan main Anda, definisi entry Anda, tempel di samping laptop Anda, di samping komputer Anda, di samping chart Anda. Ya, nah setelah tempel, kemudian Anda trading entry-nya sesuai dengan rule yang sudah Anda buat. Ya, nah tujuannya adalah apa? Tujuannya pertama adalah supaya Anda disiplin dengan rule Anda. Kedua, supaya Anda sabar menunggu market masuk ke dalam rule Anda. Ya, nah dengan demikian Anda trading lebih nyaman, lebih simple, lebih santai, lebih enggak terburu-buru, ya. Dan saya yakin bahwa definisi yang sudah Anda buat adalah entry yang baik, maka Anda akan melakukan entry dengan kondisi yang terbaik saja. Artinya ketika market gerak atau harga bergerak pola candle dan sebagainya, pattern dan sebagainya, ini tidak sesuai dengan definisi rule Anda atau definisi entry Anda, maka Anda tidak akan trading. Anda tidak akan masuk market. Anda tidak mau mencoba-coba, iseng-iseng, atau memberanikan diri masuk ke market, entry buy atau entry sell di luar dari
rule yang sudah Anda buat. Ya, nah ini contoh ada komen dari Pak Sunbi. Saya entry berdasarkan persilangan MA8 dan 21 dikonfirmasikan dengan MACD dan RSI. Oke, catat itu, tempelin di samping laptop. Jadi ketika Pak Sunbi nanti mau entry, ya, pada mau entry membaca kembali rule-nya, membaca kembali definisi dari entry yang biasa dilakukan. Ya, nah ini saya yakin bahwa ini akan menjaga kualitas dari entry Anda. Entry Anda akan berupa entry yang berkualitas. Ya, nah jadi banyak sekali orang-orang yang trading kemudian mengalami kegagalan. Kalau direview, dievaluasi kembali, kebanyakan adalah kegagalan karena entry tidak sesuai dengan rule-nya atau entry di luar daripada rule entry. Itu maksudnya ya. Nah, jadi memang ini sangat penting sekali. Nah, jadi sebenarnya teman-teman trading ini nggak terlalu susah-susah amat. Ya, nggak terlalu susah-susah. Anda bisa melakukan trading, Anda bisa menghasilkan dari trading, bahkan Anda bisa hidup dari trading. Saya mau kasih contoh aja rule yang saya atau teman-teman lihat di chart yang saya tampilkan ini menggunakan 5 buah moving dan MACD 5.13.1. Ini adalah rule yang saya gunakan dari 2008 dan ini adalah rule yang dibuat oleh Philip Neal. Ya, bukan rule-nya saya, bukan. Rule yang dibuat oleh Philip Neal dan saya mempelajari dan saya merasa cocok. Ya, jadi ini adalah basic dari tampilan chart saya, tapi bukan berarti saya tidak menggunakan yang lain, tidak. Ya, saya menggunakan moving MACD, tentu saja saya menggunakan Fibonacci, saya menggunakan RSI, saya menggunakan ADX, saya menggunakan ATR, saya menggunakan stokastik, banyak ya, banyak yang bisa saya gunakan. Ketika satu rule tidak bisa menyimpulkan analisa, ya saya akan mencoba membuat atau menganalisa dengan rule trading yang lain. Oke, saya mau share sekarang rule ini. Ini ada rule. Nanti teman-teman kalau butuh atau memerlukannya bisa kontak ke Telegram saya. Nanti akan saya kirimkan PDF-nya. Ya, 4 hour MACD Forex Strategy. Ya, ini ada catatan-catatannya. Oke, ini ada komen sebentar. Oke, ini dari Pak Sunbi. Sebentar, saya baca. Ada komen dari Pak Sunbi, bisa profit dengan rule tersebut, tapi karena rule-nya masih minim, jadi nggak bisa terlalu sering masuk market. Jadi pelan-pelan rule-nya ditambah 1 per 1 combine agar bisa lebih profitable secara maksimal. Oke, jadi kalau sebuah rule yang Anda gunakan, Pak Sunbi gunakan, kemudian merasa bahwa ini agak jarang entry-nya. Ya, kemudian Pak Sunbi menambahkan rule dengan kombinasi 1 per 1 dengan beberapa kombinasi yang lainnya. Ya, nah setelah Pak Sunbi kombinasi silakan, itu baik ya. Kemudian tetap buatlah definisi dari entry-nya. Ya, ini penting kok. Paling penting adalah kita memahami bagaimana cara kita entry. Ya. Nah, nanti yang kedua adalah buat juga definisi ketika saya harus keluar market apa saja. Ya, apa saja yang membuat saya harus keluar market. Baik itu teknikal, mungkin fundamental, atau ya teknikalnya yang Anda gunakan seperti apa sih? Ya, macam-macam ya.
teknikalnya macam-macam. Tapi intinya adalah ketika perpotongan ini kemudian berpotong lagi, maka saya harus keluar market, misalnya begitu. Ketika perpotongan kemudian harga sudah sampai di Fibonacci 61,8%, saya harus keluar. Ya, misalnya seperti itu lagi. Ya, ada banyak definisinya. Tapi intinya adalah teman-teman tolong buatlah definisi entry dan definisi exit juga. Itu penting juga. Ya. Oke, ini adalah beberapa catatan dari Philip Neal. Dia menyatakan bahwa sudah mempelajari trading beberapa dan mencoba beberapa rule, kemudian menyimpulkan bahwa MACD 5131 ini memiliki akurasi 95%. Dan memang saya juga mengakui bahwa ini akurasinya juga cukup tinggi. Oke, ini saya akan jelaskan dari gambar-gambar ini. Nanti teman-teman silahkan ya add saya atau chat ke Telegram. Nanti akan saya kirimkan materi PDF-nya. Oke, ini adalah tampilan contoh euro. Ya. MACD 5311 tampilannya seperti ini. Ya, di sini ada contoh, ini ada green atau long atau buy, red short atau nge-sell. Di sini nge-buy satu, ini adalah 1 bulan lebih, 1 bulan. Ya. Ini nge-buy, terus nge-buy lagi, di sini nge-sell, nge-buy, nge-buy-nya udah 4, nge-sell-nya 1, kemudian nge-sell, nge-buy, nge-sell, di sini sell lagi, di sini nge-buy, nge-sell, nge-sell, nge-buy, nge-sell, dan ini nge-buy lagi. Oke, kita akan lihat contoh yang di kotak ini. Apa yang terjadi di kotak supaya kita bisa fokus. Oke, yang di kotak adalah ini pola double top pada MACD, lagi naik, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun lagi. Ya. Ini adalah titik tertinggi, titik terendah kedua, karena ini adalah H4, maka ini setiap 4 jam sekali. Ya. Ya, ini close di sini, entry-nya adalah di candle ketiga. Ya, ini adalah entry. Ini lagi tertinggi, kemudian rendah, dan ini adalah entry. Oke, sekarang teman-teman lihat bahwa yang titik pertama ini salah. Nih, entry, sell, kemudian dia up. Tapi paling tidak, teman-teman bisa perhatikan, kalau terjadi floating terukur. Kemudian di sini sell, MACD arahnya turun, ya turun walaupun ini lambat, tapi masih tetap dapat. Kemudian di sini entry buy, titik terendah, naik, di sini adalah entry. Ya. Ini adalah entry. Oke, sekarang saya tunjukkan lagi slide berikutnya. Oke, dari pergerakan 1 bulan ini ada berapa banyak sebenarnya entry? Tidak setiap hari entry. Nge-buy, 1, 2, 3, kemudian ini nge-sell, nge-buy, nge-sell. Sini nge-buy salah, wrong, ini salah, 1 ya, merah. Nge-buy salah, ini cut loss. Kemudian di sini nge-sell, dapat lagi. Di sini nge-buy lagi, masih dapat. Di sini nge-buy, cut loss, buy, cut loss, nge-buy lagi, dapat. Artinya di sini ada 2 kali cut loss. Tapi kita kalau perhatikan seberapa besar cut loss dari jarak yang ditunjukkan dari chart ini masih terukur. Karena ini terjadi nge-sell, cut loss,
Ini sekali lagi dapat sampai sini, nge-buy, cut loss di sini, nge-buy lagi, dapat sampai sini, nge-sell, dapat panjang, nge-buy, dapat, dan nge-sell. Ya. Oke, ya, dari resume ini ada 13 kali entry benar dan 5 kali salah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana settingannya, settingan indikatornya. Untuk moving average, ini silakan teman-teman catat. 365 eksponen, 365 EMA. Kemudian ada 200 simple moving average, 89 moving average atau simple moving average. Kemudian 21 dan 8 dua-duanya eksponensial. Kemudian EMA CD settingannya fast EMA 5, slow EMA 13, EMA CD SMA 1. Kemudian juga untuk horizontal line ya, atau garis horizontalnya, teman-teman set di sini 0015, 0030, 0045 dan yang sama, tapi depannya minus 0015, 0030, 0045 minus semua depannya ya. Ini plus, ini minus. Oke, nanti akan tampil chartnya seperti di bawah ini. Ini 8 EMA, kemudian ada 21 EMA, ini 89 SMA, 200 SMA, dan ada 365 EMA. Fungsinya apa? Ini akan menjadi plan your trade atau rencana trading. Kemudian ini garis level-level horizontal yang ditunjukkan ini adalah ini 0, 0015, 0030, 0045, dan ke bawahnya minus 0015, 0030, 0045. Oke, kemudian kita contoh beberapa bentuk EMA CD setting di HP bisa. Ya, sama kok. Ya, bisa ya. Saya juga setting di handphone saya EMA CD. Sebentar. Oke, ini ada pola-pola EMA CD seperti ini patternnya. This pattern come very regular, especially A dan D. Ini adalah bentuknya sama, tapi kebalikannya. As the EMA CD has moved beyond the 4 garis level 0045, kemudian koreksi menuju ini menjadi pola reversal. Kemudian yang B dengan C mirip, cuman kebalikan saja. Oke ya. Nah, ada pola seperti ini. Nanti teman-teman bisa membuka dari PDF-nya, dan kalau perlu di print juga dan ditempel aja di samping laptop supaya hafal pola ini. Kalau memang mau menggunakan rule ini, ya. Ketika terjadi titik high, kemudian masuk ke level 45, kemudian dia ada pembalikan lagi dan turun lagi. Titik ini adalah titik confirm untuk entry sell. Teman-teman boleh juga entry sell di sini. Ini titik tertinggi kedua, dan ini adalah entry sell kita. Ya, ini adalah entry sell yang ketiga. Kemudian 1, 2, dan ini adalah entry sell yang ketiga. Ini adalah entry sell kita. Perbedaannya sell yang di sini sama sell yang di sini. Biasanya sell yang di sini lebih kuat pergerakannya, satu candle cukup panjang dibandingkan ini. Ya. Dan kemudian juga kalau kita nge-buy sama, ini adalah titik terendah, titik tertinggi, maka titik ketiga ini adalah entry buy. Kemudian ada high di sini, kemudian di sini, dan di sini yang ketiga adalah entry buy.
Ya, ini adalah entry buy. Ini yang cukup bagus di sini. Oke, ya, demikian juga dengan pola seperti ini, trend continue. Ya, ini adalah pola trend continue. Ketika pola MACD membuat pola pembalikan dan kemudian dia balik lagi, ini rendah, kemudian ini tinggi, maka yang di sini ada entry buy. Kalau kita klik, di sini nanti akan ada candle-nya ya. Nah, ini adalah candle entry buy, trend continue, dan ini juga merupakan trend continue untuk sell. Ini harganya bergerak turun, naik, kemudian turun lagi. Ini ada titik terendah di sini, dan di sini adalah entry sell. Ya, nah teman-teman, saya sering menunggu pola seperti ini. Membutuhkan waktu, iya. Tidak setiap hari entry, iya. Tapi buat saya tidak masalah. Yang penting saya mendapatkan pola yang cukup baik, pola yang cukup confirm, dan pola-pola ini bisa diandalkan. Oke, saya coba cek ada question lagi. Yang masih di setting di HP bisa ya. Oke, kemudian ini ada pola lagi, head and shoulder. Ini shoulder atau pundak, ini head, kepala, ini pundak, dan ini adalah entry yang sangat bagus. Ya, setelah shoulder, head, shoulder kembali, ini adalah entry yang bagus. Demikian juga double bottom, ini shoulder, kemudian ini bottom, shoulder lagi, dan ini adalah menjadi entry yang bagus. Buy di sini, sell di sini. Oke ya, bagus. Ini pola-pola yang bagus sekali. Tempel aja nggak apa-apa, di print, ditempel. Ya, ini double top, double bottom. Ini top, kemudian double top lebih pendek dari sebelumnya, dan ini adalah entry sell yang cukup valid. 1, 2, dan di sini adalah entry sell-nya. Ya, ini adalah sell. Dan ini juga entry buy double bottom, 1, 2, dan sampai sini adalah double bottom untuk nge-buy di sini. Ini oke banget. Yang kayak begini. Kemudian oke. Nanti oke, Bang Hotma, PDF belum ya Bang Hotma. Oke, kemudian untuk area-area nol atau zero line. Zero line ini tetap ya, hati-hati teman-teman trading ketika MACD mencapai di garis nol. Biasanya bisa terjadi pembalikan arah seperti ini. Cukup valid, cukup kencang pergerakannya, atau dia trend continue juga cukup kencang, tapi juga bisa menjadi kondisi sideways. Jadi ini perlu pendalaman analisa lagi kalau kita mau melakukan entry di area zero line atau garis nol. Oke, kemudian ini round bottom, round top, ini paling enak juga. Ini cepat ya, karena ini tidak di level 45, ini bermain di level 0.15 dan minus 0.015. Biasanya ini candle yang cepat, satu candle langsung, ya ini confirm, yang ini sangat confirm. Ya, saya senang ini, karena ini lebih cepat entry-nya, lebih cepat clear-nya. Ya, ini lebih cepat clear-nya karena candle-candlenya memiliki pola pembalikan arah yang sangat confirm, ya, round top dan round bottom. Biasanya diawali dengan tidak terlalu banyak bar, cukup 4 atau 5 bar. Ya, di sini 4 atau 5 bar, kemudian dia berbalik. Ini menjadi pembalikan yang cukup baik.
Oke, kemudian ini beberapa contoh di dalam time frame H4. Kalau kita perhatikan, ini entry-nya nggak banyak. Di sini entry buy, ini buy. Kemudian di sini round bottom, ini buy sampai di moving selesai. Kemudian ada double bottom, di sini baru entry, sell di sini. Kemudian turn around di area 0, buy di sini. Ini. Kemudian ini ada lower high, ya, ini atau ini pola yang tadi seperti pola yang sudah kita tunjukkan tadi. Ini lower high, di sini entry sell cepat di sini. Kemudian round bottom, ini 5 candle atau 5 bar sekitar 5, kemudian ada pembalikan di area 0015. Ini buy cepat ya. Kemudian ada turnaround di daerah 0 lagi. Nge-buy lagi. Ya. Jadi di dalam satu periode yang cukup panjang hanya terjadi 1 2 3 4 5 6 7 entry. Total 560 pip. Oke, ini Desember 2006. Ini ada beberapa contoh sesuai dengan teori yang tadi. Ya, di sini entry sell pendek saja sampai di area level 45. Di sini keluar clear posisi. Kemudian di round top, trend continue. Ini double head and shoulder. Ya, ini shoulder entry buy di sini. Ini valid ya, yang head and shoulder ini ditunjukkan head and shoulder, ini entry yang valid head and shoulder. Kemudian di area 0 teman-teman bisa lihat entry-nya, areanya sideway. Ini higher low pendek saja. Tapi untuk head and shoulder, round top ini enak sekali entry-nya. Oke, kemudian coba kita lihat lagi. Ini ada beberapa contoh. Waktu MACD bentuk pola head and shoulder, apakah perlu disamakan dengan pola candlestick? Head and shoulder, iya. Ya, jadi untuk ini untuk membantu kita menentukan head and shoulder kah, round bottom kah, ya, kemudian double bottom atau double top, ya, bisa ditunjukkan dengan MACD dan dikonfirmasi juga tentunya dengan bentuk-bentuk candle, ya. Bentuk candle kalau teman-teman bisa memahaminya itu juga bagus, sangat bagus malah, perlu ya untuk bentuk candle. Oke, ini beberapa contoh yang ditunjukkan dengan cara menggunakan MACD tersebut. Ini ada beberapa contoh lagi yang bisa dicatat. Ya, ini higher low, di sini buy, double top, di sini entry sell, trend continue, ini trend continue, ada trend continue. Ya, kemudian break area 0, di sini nge-buy, round bottom juga bagus, head and shoulder seperti ini. Ini pola-pola yang berulang kok dan sering muncul ya. Jadi pola-pola di MACD yang ditunjukkan oleh MACD seperti ini banyak. Ya, sering kali muncul. Apalagi kalau teman-teman mau menggunakan di time frame H1, ini akan lebih banyak. Tapi tentunya target nggak bisa terlalu panjang. Oke, kemudian coba kita lihat contoh. Dengan moving tadi ada moving average, kemudian di sini ada bottom di sini ya. Kemudian di sini ada entry buy, ini ada moving, di sini kita nge-buy, pas di moving sebagai support. Nanti kita akan lihat bagaimana planning. Oke, ini rhythm kita lewatin saja. Oke ya, biasanya ada moving, ya ada moving, teman-teman bisa perhatikan apakah ada moving atau ada trend line seperti ini. Ini adalah garis trend line atau support line. Ketika support line kemudian ada di area zero, di sini membentuk turnaround, karena di sini adalah ketika break trend line dan ini arahnya MACD down, ini adalah arahnya bearish. Ya, jadi MACD benar-benar sering menunjukkan
target. Ya, oke. Kemudian apakah kita bisa gunakan atau kita bisa combine dengan Fibonacci? Tentu saja bisa. Dan saya sarankan teman-teman gunakanlah Fibonacci sebagai entry dan sebagai exit kita juga. Ya, karena angka Fibonacci ini memang bagus. Ya. Oke, kita akan masuk ke ini cara entry dan penempatan stop loss. Oke, ini cara entry dan stop loss. Saya besar mungkin. Oke, ini mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke, jelas. Oke, ini contoh MACD titik terendah naik up di sini. Ini adalah entry-nya. Entry level di sini. Ya, entry level, kemudian kita bisa lihat candle sebelumnya. Oke, jadi benar-benar sangat penting kita melihat di berapa harga close candle sebelumnya, dan kemudian ketika bar tersebut open bar baru, dan entry level dimulai dari harga open candle. Misalnya ini udah buy, udah naik, dan open candle ada di sini. Ya, open candle ada di sini. Saya tunjukin dulu. Ini open. Ya, open dimulai entry opening next bar. Jadi contohkan 0,2 lot gitu ya. Kemudian dia ada penurunan entry lagi, entry kedua di sini ada 0,3 dan entry yang terakhir di sini adalah entry 0,5 lot. Ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci berdasarkan harga terakhir di sini, ya, harga terakhir di sini adalah lebih kurangnya 45% atau 50% retracement dari bar yang B. Ya, 30%, 30% ini artinya dari atas sini sampai sini ada 30%. Ini adalah jarak entry yang kedua dan ini adalah jarak entry yang ketiga. Kita bisa lakukan averaging. Ya, nah nanti karena kita melihat polanya ini adalah up, berarti nanti akan ada candle atau body candle atau harga di atas harga pembukaan ini. Maka sekarang kita katakanlah stop di sini. Ya, clear posisi di sini misalnya. Nggak usah dipucuk lah ya, ideal banget. Di setengah perjalanan di sini kita clear posisi. Teman-teman, sekarang 0,2 ini kita mendapatkan berapa poin? Katakanlah hanya 5. Tapi yang di bawahnya bisa mendapatkan poin yang lebih bagus. Misalnya 10, dan yang paling rendah bisa mendapatkan poin yang lebih bagus, katakanlah 15. Dengan kelipatan lot yang lebih bagus. Ya. Nah, ini adalah cara entry kita. Teman-teman kalau nggak ngerti bahasa Inggris, ini adalah teksnya bahasa Inggris, bisa coba menggunakan Google Translate. Ya, by entering the trade in these three stakes make it easier to reduce the amount of pip loss should the trade go down to stop loss because not all is interested at number 1. The price very often pulls back to either the 38% or 50% Fibonacci. Dan jadi ini tetap kita menggunakan area Fibonacci. Stop loss-nya ada jauh di bawah. Oke ya, jadi ini adalah cara entry dan ini berlaku untuk saya kira hampir di semua rule trading ya, bagaimana kita cara entry-nya. Ya, melakukan cara entry. Oke, kemudian ada pertanyaan ya. Oke, ini Pak Sunbi, waktu masih di bentuk pola head and shoulder, apakah perlu disamakan dengan pola candlestick head and shoulder juga? Ya perlu ya, akan lebih bagus tentunya. Oke, kemudian kita lihat contoh.
Ini ada beberapa contoh tertinggi, kemudian ini entry sell dapat 30, kemudian ini round bottom, bukan round bottom ya, membentuk pola head yang kedua, high low, ini entry sell, kemudian di sini area 0, turn bottom atau turn continue atau continue trend ya, berbalik pendek saja. Ini juga lanjut buy, kemudian di sini 1 2 entry buy di sini. Sini ini bagus juga entry sell, main pendek-pendek. Di sini nge-buy, cut loss. Ya, ini buy, cut loss. Di area 0 naik, di sini buy, dapat panjang. Di sini sell, dapat ya. Oke, arahnya yang penting menjadi lebih jelas. Rule ini membuat kita trading lebih tidak menjadi misteri harga mau kemana. Oke, kemudian ada banyak contoh, teman-teman nanti bisa lihat banyak contohnya. Oke, ini ya masih ada banyak contoh. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu plan your trade. Artinya di dalam trading kita selalu menggunakan planning. Moving yang tadi kita pasang tujuannya adalah sebagai plan trading kita. Saya perbesar, karena kita akan melihat bentuk chartnya. Oke, sekarang kita bisa melihat di sini ada entry sell, di sini ada sell, di sini ada terus ya. Dan di sini ada buy di sini. Ini adalah moving. Di sini ada buy, moving sebagai support. Kemudian di sini ada entry. Titik pertama saya kasih ini adalah titik pertama tertinggi, kedua, dan ini adalah entry. Entry di harga open di sini ya. Dan akan lebih bagus kalau kita mendapatkan entry lagi di atas harga open, misalnya di sini atau di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita tunjukkan lagi. Nah, sekarang ada moving 8 di sini. Dan di sini adalah moving 21. Kemudian ada moving 89. Kemudian ada moving 200 dan paling bawah di sini ada moving 365. Inilah plan trading kita. Plan trading kita adalah target pertama ini adalah di sini, ini adalah TP1. Dan ini adalah TP2. TP1, TP2, dan ini adalah TP3, dan ini adalah paling rendah TP4. Bisa mencapai 3? Bisa. Bisa mencapai 4? Bisa. Semuanya bisa. Apakah kita mau keluar di TP1, TP2, dan atau di ketiga, terserah. Ya, tapi ini adalah planning. Dan nanti kita akan pasang SL di harga tertinggi ini. Ini resisten. Oke ya, kalau kita tarik lagi ke belakang terus historicalnya ya di chart kita apa ada area support dan resisten. Ataukah di sini ada resisten yang menjadi batasan harga. Ya, nah sekarang ini adalah planningnya bisa di sini di A, B, C atau D. Ini adalah cara kita membuat planning. Sekarang kita gambarnya. Oke, ini adalah yang tadi harganya ditunjukkan.
Ini adalah entry A, TP-nya di moving pertama. Ini teman-teman sekarang bisa lihat, ini adalah resisten, ya, dan ini adalah resistennya, sama ya. Kemudian yang kedua ini adalah plan B atau target B. Ini adalah target di C, TP di sini. Kemudian di D ini adalah trend line atau support line. Dan belum sampai di moving 200. Ya, jadi moving 200 apakah bisa nyampe atau tidak? Tapi paling tidak ya kita punya TP sampai di C selesai. Ya, kalaupun tidak sampai di moving 200, kita harus cek lagi dengan cara analisa yang lain. Tidak hanya moving-moving ini saja, teman-teman bisa menggunakan support resisten, trend line, dan berbagai macam cara. Ya, ini untuk mendeteksi area-area reversal di sini. Kalau kita perhatikan MACD-nya di bawah pun ini akan bentuk dan ada polanya. Ya, di daerah sini sudah membuat pola reversal H4. Ya. Berarti sampai di sini garis trend line ini atau support line ini menjadi garis support yang cukup valid ketika kita kombinasikan dengan pola MACD bullish seperti ini. Ya, kecuali MACD-nya masih lanjut turun, maka sangat mungkin mencapai di moving 200. Ya, ini menjadi contoh membuat plan trading. Oke, plan trading sebenarnya itu saja. Nanti silakan nanti kalau ada yang butuh ininya apa? PDF-nya di 0811 878 2324 saya akan kirimkan melalui Telegram. Oke, kita lihat lagi USD Kanada, ini area support weekly. Saya menunggu ini ada pola pembalikan. Kalau ada pola pembalikan, saya akan entry buy. Tapi pastinya akan ada floating. Tapi saya tidak takut karena sudah bikin pola reversal. Ya, untuk pola daily. Kemungkinan 1 atau 2 candle. Kita lihat satu ini cukup sampai besok pagi bikin pola pembalikan atau tidak, kita tunggu sampai besok pagi. Teman-teman, maksud saya adalah di dalam trading saya tidak pernah gerusa-gerusu dan nggak mau gerusa-gerusu karena membuat trading kita sangat beresiko nantinya. Tunggu saja, confirm dulu arahnya, trennya, baru kita masuk entry. Jadi kembali lagi ke awal tadi, saya ingin memberikan tugas buat teman-teman semuanya, coba buat definisi dari cara entry Anda. Ya, ini penting sekali. Setelah Anda membuat definisi dari rule entry, tempel di samping laptop dan entry-lah sesuai dengan rule Anda. Dan saya yakin cara ini cukup efektif untuk membuat Anda disiplin dan sabar menunggu pola market sesuai dengan definisi entry Anda. Ya, jadi setelah market masuk di dalam definisi entry Anda, barulah Anda entry. Kalau tidak, atau masih di luar dari rule entry Anda, ya saran saya jangan entry. Ya, karena itu akan sangat beresiko. Ya, oke, baik teman-teman, masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, teman-teman, itu masih di daily OP di H4 ya. Dan kemudian juga bisa di weekly, entry-nya di daily bisa. Jadi kan ada buy daily sampai di mana? Belum buy. Ya, nanti akan saya info di grup WA 0811 878 2324. Ya, ada grup channel WA free untuk memberikan informasi mengenai jadwal dan link dari webinar ini. Ya, nanti mudah-mudahan setelah polanya jelas,
saya akan memberikan sinyal di grup channel tersebut. Oke, teman-teman, sekali lagi saran saya buat teman-teman, tradinglah sesuai dengan rule trading Anda, disiplin, sabar, artinya Anda trading hanya di dalam rule trading Anda. Di luar itu no entry. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Ya, itu mungkin dari saya sampai pada malam hari ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan nanti hari Kamis, hari Jumat, ke hari Senin minggu depan juga kita akan ada webinar lagi. Silakan teman-teman bisa mengikutinya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya mohon undur diri. Selamat malam, salam profit buat kita semua.